warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong hasil. Baru belajar. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu memuji Allah. Saya teringat di antara salah satu manfaat kalau sering membaca kalimat tasbih itu mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Suatu saat ada sebuah cerita, adalah salah seorang imam terkenan. Yang benar apa? Tadi saya ngomong apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Musola buat lo. Ustaz dilawan. Dahulu ada salah seorang imam terkenal, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang masyhur di zamannya. Satu saat ketika Allah takdirkan beliau meninggalkan kampung halamannya, hendak menuju ke satu kota yang jauh. Belum nyampe ke kota tujuan, baru setengah perjalanan, Imam Ahmad diletihkan oleh Allah. Lalu Imam Ahmad istirahat di salah satu musola masjid. Beliau masuk ke dalam masjid, beliau tidur-tiduran di masjid. Tiba-tiba Allah menguji kesabaran Imam Ahmad. Datang salah seorang pengurus masjid, lihat ada orang asing yang tidak dikenal, Imam Ahmad diusir. Dia nggak sadar kalau yang dia usir ini orangnya jauh lebih mulia dari yang mengusir. Maka pesan pertama yang ingin selalu saya sampaikan, khusus buat diri saya, hidup jangan suka lihat orang dari penampilannya. Boleh jadi mungkin dia miskin di mata kita, tapi siapa yang mengira dia kaya di mata Allah ketimbang kita tahu. Hidup di dunia jangan suka lihat orang dari penampilannya. Boleh jadi mungkin dia jelek di hadapan kita, tapi siapa yang mengira mungkin dia indah di mata Allah ketimbang kita tahu. Contohnya Imam Ahmad diusir. Marahkan Imam Ahmad? Tidak. Beliau menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Maka pesan kedua tolong disimak. Wala taqulu likulli syai'in limadha. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada Allah dengan kalimat kenapa. Dengan apapun ujian yang Allah hadirkan untukmu, dikasih penyakit, dikasih kehilangan barang, dikasih apapun ujian, nggak pantas bilang kepada Allah, ya Allah kenapa? Nggak pantas. Tapi katakan mal hikmah, apa hikmah dibalik semua kejadian itu? Imam Ahmad yakin segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Beliau keluar dari dalam masjid. Ternyata begitu diusir, beliau berdiri di pinggir jalan, lihat kanan, lihat kiri. Ternyata beliau kaget. Nggak jauh dari lokasi masjid ada seorang penjual roti. Dilihat Imam Ahmad lagi berdiri baca tasbih, lagi duduk baca tasbih, lagi ulek-ulek roti dagangannya baca tasbih. Itulah bedanya pedagang zaman dulu dengan pedagang sekarang. Kalau pedagang zaman dulu mas ngadon dagangan baca tasbih, makanya dagangannya berkah, yang jajan barokah. Tapi pedagang zaman sekarang gimana mau berkah? Ngadon dagangannya nyanyi lagu kucing garong, yang jajan jadi garong. Imam Ahmad kagum lihat pedagang ini, lalu beliau mendekat seraya bertanya, hei pedagang roti, dari tadi saya lihat bibirmu tidak berhenti membaca kalimat tasbih. Udah berapa lama kamu mengamalkan kalimat yang dahsyat ini? Pedagang roti nggak tahu kalau yang nanya ini ulama terkenal.
Pedagang roti berkata, "Hei fulan, kalau mau tahu berapa lama saya sudah ngamalin kalimat tasbih?" "Udah lama." "Tahu?" "Iya, berapa lama? Kasih tahu saya." "Mau tahu banget atau tahu aja?" Mohon maaf Ustaz, ini ceramah yang sudah dimodif dengan warna abad sekarang. Kalau ngadepin anak muda, saya harus belajar bahasa anak muda. Kalau ngadepin orang tua, harus cara orang tua. Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Ustaz bilang, "Hei fulan, kalau kamu mau tahu berapa lama saya sudah mengamalkan kalimat tasbih ini, udah puluhan tahun tahu." "Baik," kata Imam Ahmad. Pertanyaan kedua, kalau sudah puluhan tahun kamu baca kalimat tasbih, apa yang sudah kamu dapat dari Allah? Dan apa yang sudah Allah hadirkan untukmu? Pedagang roti tadi tersenyum lalu berkata, "Kalau mau tahu apa yang sudah Allah berikan kepadaku dan apa yang sudah aku dapat dari Allah berkat kalimat tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari 100% doa saya kepada Allah, 100% doa saya, 99% sudah Allah kabulkan. Cuma tinggal satu. Orang Korea bilang satu, bahasanya apa? Anak siapa? Hana. Oh, Hana. Orang Arab itu kalau bilang satu, nanti belajar sama guru kita. Beliau ini lama di Konjen Jeddah. Bahasa Arabnya Masya Allah. Malu kalau orang Islam gak bisa bahasa Arab. Saya itu malu banget mas, malu banget. Pernah ketemu pendeta di Jakarta, satu pesawat sudah pintar ngomong bahasa Arab. Pendeta. Ingin ceritanya lebih tahu sampai. Saya naik pesawat mau terbang ke satu daerah dari Jakarta. Tiba-tiba di samping saya ada seorang yang gak pakaian aksesoris Islam menegur saya dengan bahasa Arab Mekah. Dia bilang saya, "Ismatmin." "Hah? Ismatmin? Namamu siapa?" "Ini bahasa Arab Mekah. Saya bisa tahu bahasa ini karena guru saya orang Mekah. Kalau orang kita pasaran nanya siapa namamu, Mas Muka, udah basi." Orang Arab gak nanya begitu, Mas Muka. Udah cepet, Ismatmin, mana Ismat? Udah pakai gituan. Begitu dia nanya nama saya Ismatmin, saya balik nanya, "Nama sampean dulu siapa?" Dia sebutkan namanya, saya merasa asing dengan namanya, lalu saya balik nanya, "Ya Syekh, sami'na kalamak ajabna jam." Jujur, saya dengar bahasamu saya kaget. "Dari pondok mana sih?" Dia bilang, "Lastu min ma'had, walastu minal madrasah." Saya bukan dari pesantren, bukan dari sekolah agama. Kenalkan, saya pendeta. Saya kayak kebakaran jenggot. Lalu dia bilang ke saya, "Jangan kaget. Kalau kamu pergi ke Amerika, udah banyak pendeta kami di sana yang belajar bahasa Arab. Diam-diam mereka belajar bahasa kita. Jadi malu kalau kita nggak mau belajar bahasa mereka." Betul? Malu, pendeta udah pintar bahasa Arab. Saya juga pernah nangis malu lihat anak kecil fasih banget ngomong Arab waktu di Madinah. Orang Arab itu kalau bilang satu, bahasa Arabnya wahid, nama beliau. Orang Barat kalau bilang satu, bahasa Inggrisnya emang saya nggak bisa. Tulis sudah ya. Orang sini Hana ya. Kita bagi bahasa sini. Apa kata pedagang roti? Fulan, kalau mau tahu apa yang sudah saya dapatkan dari Allah, alhamdulillah, berkat tasbih 100% doa saya kepada Allah itu 99,9% sudah Allah kabulkan. Cuma tinggal Hana.
Maksudnya tinggal satu. Imam Ahmad penasaran, nanya lagi, maaf mas, yang satu itu doamu yang belum dikabulkan Allah opo mas? Kasih tahu saya mas. Kata pedagang roti nangis, 99% sudah dikabulkan, tapi cuma tinggal satu. Iya mas, yang satu itu apa? Dari 100% doa saya kepada Allah, 99 sudah dikabulkan, tapi cuma tinggal satu. Saya sudah baca tasbih udah lama. Mas, yang satu itu apa? Kasih tahu saya, siapa tahu saya dapat ilmu dari sampean mas. Karena dipaksa begitu, akhirnya dikasih tahu sama pedagang roti. Apa kata pedagang roti? 100% dari saya kabulkan. 99 udah dikasih, cuma tinggal satu. Satu. Ini teknik biarin mereka penasaran. Saya belajar dari teman saya, sutradara sinetron. Itu dia bilang, Ustaz tahu nggak salah satu teknik kenapa sinetron itu ratingnya tinggi? Itu karena kecerdikan sutradara bikin penonton penasaran. Lagi enak-enaknya bersambung. Haji Muhyiddin mau berantem sama Mama Eno. Apa nggak jadi kepikiran? Akhirnya apa? Kita lingkarin kalender. Ini tanggal sekian jangan lewatkan. Sholat nggak khusyuk, ingat Haji Muhyiddin. Makan nggak kenyang. Akhirnya kita tungguin, nggak mau kelewatan, nggak mau telat. Dan saya kepengen dakwah juga punya strategi begitu. Biarin orang penasaran. Nanti bulan depan aja ditungguin. Cuma tinggal satu. Yang satu itu apa mas? Akhirnya karena dipaksa baru dikasih tahu. Kata pedagang roti, dari dulu saya baca tasbih, 99 udah dikasih, cuma tinggal satu. Yang satu itu apa? Saya itu punya satu keinginan. Dari dulu saya pengen bisa memandang, bisa melihat, bila perlu mencium dan memeluk seorang ulama terkenal abad ini. Kalau tidak salah, nama dia itu Ahmad bin Hanbal. Tapi kok gak bisa saya ketemu dia, padahal saya kepengen banget. Mendengar itu Imam Ahmad langsung gemetar badannya, air matanya bercucuran. Maaf, tidak semua orang nangis itu karena sedih. Ada tangisan itu karena terharu mas. Imam Ahmad terharu lihat ada orang pengen ketemu dia. Puluhan tahun baca kalimat tasbih, Imam Ahmad langsung berkata dalam hatinya, ya Allah, ini hikmahnya. Kalau enggak karena orang tadi Allah hadirkan mengusir saya enggak ketemu. Ada orang yang sebenarnya mengharapkan pertemuan dengan saya. Imam Ahmad langsung berkata, fulan, tadi kamu bilang kepengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal kan? Iya mas. Ulama yang hafal hadis itu kan? Ulama yang masyhur itu. Sekarang selamat mas, orang itu sudah Allah dekatkan dengan dirimu, sangat dekat dengan dirimu. Yang mana mas? Orangnya sudah sangat dekat dengan kamu mas. Yang mana mas? Saya orangnya. Oh, tidak bisa. Saya orangnya mas. Kalau nggak percaya tanya, hukum apapun saya kasih jawabannya. Terus gue harus bilang wow gitu. Ditanya dengan hukum apapun ternyata benar. Imam Ahmad menghadirkan jawaban lengkap dengan dalil-dalilnya. Dia langsung percaya Pak. Dia peluk, dia cium Imam Ahmad. Lalu dia bisikan ke telinga Imam Ahmad, kenapa nggak ngomong dari tadi? Berangkat dari kisah singkat dan nyata ini, saya hanya ingin mengajar. Siapa yang ingin doanya segera dikabulkan, siapa yang mau hajatnya segera diwujudkan, siapa yang ingin apa yang dia cita-citakan segera Allah hadirkan. Maka kata kuncinya, banyak-banyak bertasbih memuji Allah. Kita tasbih sama-sama, kita iringi dengan, kita pasang niat dengan kalimat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua.
Allah jaga diri kita dan keluarga kita yang ada di Indonesia. Amin. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan Allah wujudkan. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, untuk yang kesekian kali saya ingin mengingatkan diri saya bahwa tidak akan pernah sempurna. Sekali lagi tidak sempurna. Kalau kita hanya memuji Allah tapi kita belum memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, rasa-rasanya tidak indah kalau kita hanya memuliakan Allah tapi kita belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, rasa-rasanya tidak lengkap kalau kita hanya menyebut kata Allah, 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 tapi kita belum bersalawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita yang menciptakan kita. Allah saja bersalawat untuk Nabi. Maaf, coba lihat Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau dipanggil nama mereka semua jawabannya hanya alaihi salam saja. Betul? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama alaihi salam. Cuma satu makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah, paling beda, paling istimewa, sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat saja semua bersalawat untuk Nabi. Mana buktinya? Simak firman Allah yang satu ini. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu baik-baik simak. Kalau Allah saja yang maha kita puja, Allah yang kita puja, Allah saja memuji Nabi kita. Pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu? Kita yang hina, kita yang enggak pantas dipuji, apalagi dipuja, tidak mau memuji Nabi kita. Emang kita siapa? Halo, yang kompak bantu saya. Emang kita siapa? Halo. Enak, saya punya
asisten saya. Lebih kompak ya bro. Kalau Allah saja yang jelas-jelas maha mulia, Allah maha mulia, Allah memuliakan Nabi kita. Pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu kita yang hina ini tidak mau memuliakan Nabi kita? Kita siapa? Halo. Kok jadi begini? Lebih kompak. Kalau Allah saja yang maha menciptakan kita semua, Allah Tuhan kita yang memiliki segala-galanya, Allah saja bersalawat untuk Nabi. Pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu kita yang belum punya apa-apa, cuma manusia biasa, makhluk lemah, sudah tidak mau bersalawat untuk Nabi kita? Kita siapa? Halo. Ini yang ceramah siapa? Kalau saya ajak bersalawat sama-sama yang ada di sini, mau? Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang merindukan syafaat dari Rasulnya, siapa yang ingin kelak dibangkitkan bersama Rasulnya, maka bersalawatlah untuk Rasul. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya kompak semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang melihat ada yang semangat baca salawat, saya panggil, dapat hadiah dari saya. Mas, boleh bantu yang peci biru? Mohon izin Ustaz, jangan kalah dengan Indonesian Idol. Orang yang berani dalam kebaikan juga harus perlu diperkenalkan. Boleh naik, jangan takut saya udah Cina. Kita kenalan dulu. Maaf, jangan cuma, mohon maaf, saya melihat kenapa Indonesia itu banyak sekali bencana musibah, karena banyak orang-orang di negeri kita salah menghargai bentuk keberanian. Masa orang telanjang di TV dikasih akademi? Yang berani dalam menegakkan kebaikan kayak beliau ini, orang-orang yang berani dalam perjuangan dan kebenaran harus dikasih penghargaan biar kita semua dapat rahmat. Betul? Dapat CD terbaru saya, ada tausiah dahsyat di dalamnya. Kalau dengar nangis, plus ada lagu religi saya. Belum di launching di Indonesia aja, belum di launching, gak bakal bisa dicari di toko bangunan. Mas beruntung mas, ini sebenarnya nanti tahun depan mau dipasarkan, tapi mas orang pertama yang dapat, Masya Allah. Baca dulu mas. Kalau mau dapat apa-apa harus usaha mas. Assalamualaikum saudaraku yang baik hati. Tapi mikrofonnya dinaikkan. Ya. Assalamualaikum saudaraku yang baik hati. Dengan siapa nama?
saya Khairuddin. Khair itu artinya apa? Din itu memang tidak salah saya pilih. Terbaik orangnya, alhamdulillah. Mas termasuk makhluk langka. Harus dimuseumkan yang model ini. Mas dari mana aslinya? Alhamdulillah saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gubernurnya panggil saya. Masih muda gubernurnya, Tuan Guru Bajang, tamatan pesantren, luar biasa. Senang kalau lihat kiai jadi pemimpin. Apalagi di tempat beliau Madura itu bupatinya kiai-kiai semua. Enak, syiar agamanya maju, dangdutan gak ada. Sudah berapa lama kerja di sini, Mas? 1 tahun 6 bulan. Yang paling lama kerja di sini berapa belas tahun? Overstay itu berarti. 1 tahun lebih dari Lombok. Mas nggak tanya saya dari mana, tanya biar aku akrab. Ustaz Nafsi dari mana? Alhamdulillah saya selalu di dari mana dari tadi? Saya juga sering lihat Mas dari TV. Saya terpesona dengan Mas tadi membaca salawat dari hati. Maaf, orang itu kalau sudah cinta beda cara dia menyampaikan kata-kata. Kalau dia cinta dengan Allah dia berpikir. Kalau dia cinta dengan Rasul dia bersolat seolah-olah Rasul itu ada di hadapannya. Saya pengen dengar salawat tadi. Bisa nih. Insyaallah. Lihat ke arah kamera tersembunyi di sana. Kita sedang masuk TV. Di hadapan Mas ada 100 juri foto. Silakan mulai. Yang kencang dan semangat dari hati paling dalam. Jangan kalah dengan orang yang berarti alamat begini, saking senang dan terharunya. Lihat makhluk-makhluk ini lupa. Kita temenin dulu 1 kali, habis itu Mas yang baca. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sudah hafal? Kalau lupa SMS saja nanti. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Tepuk tangan dulu buat saya. Lebih baik saya nyawer orang yang sholawatan daripada nyawer orang dangdutan. Mas, jangan lihat ini tidak ada apa-apanya, tapi hargai keikhlasan hati saya. Doakan saya. Saya kan terima banyak. Izinkan saya bantu. Nangis. Luar biasa. Orang menangis itu karena terharu. Silakan, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, saya jujur demi Allah, sudah lama saya mencita-citakan jumpa sama beliau, Ustaz. Satu bukti betapa dalam Islam itu tidak ada istilah kebetulan.
Yang ada ketentuan. Saya nggak percaya kalau misalnya ketemu seseorang bilang, kebetulan kita ketemu, itu salah. Islam nggak bilang kebetulan, tapi ketentuan. Dan digerakkan Allah untuk memilih beliau. Itu bukan karena saya, tapi Allah yang menentukan. Apa nyimpen lantai? Saya akan lebih mencintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan abang saya tercinta, mudah-mudahan beliau insya Allah selalu dijaga dan dipanjangkan Allah umurnya. Beliau ini duta besar termuda, konjen paling mudah. Ke depan kita doakan bersama, karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah. Mungkin dari mulut orang-orang yang begini, Masya Allah, meninggalkan kampung halamannya. Doa orang mujahid itu kan diterima. Orang yang musafir itu salah satu doa yang diterima kan orang yang dalam perjalanan. Ini bukan perjalanan lagi, Bang Tuyib nggak pulang. Nah, mohon doanya, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan abang saya tercinta ini, insya Allah ke depan bisa jadi menteri. Amin. Beliau punya potensi untuk jadi pemimpin menteri. Saya percaya insya Allah agama beliau yang sangat kuat. Kemudian low profile, orang yang gak sombong. Kita butuh pemimpin itu yang gak sombong. Kita butuh pemimpin yang mau melayani, bukan hanya ingin dilayani. Betul gak? Karena memang konsep pemimpin itu yang benar adalah sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin yang baik adalah mau jadi pelayan, bukan ingin dilayani. Betul? Mudah-mudahan beliau insyaallah 2014 jadi menteri. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar PKPU yang mewakili mungkin, dan segenap keluarga besar KMI, Komunitas Muslim Indonesia, saudara-saudaraku yang sangat-sangat luar biasa ini, dan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Hari ini saya tidak merasa seperti tamu. Tidak. Kemarin tidak bahasanya saya. Anio. Hari ini saya tidak merasa seperti tamu. Anio. Hari ini saya tidak merasa seperti orang asing. Anio. Tapi hari ini saya sekali lagi merasa betul-betul dari hati yang paling dalam, seolah-olah Allah sedang mempertemukan saya dengan semua keluarga saya. Alhamdulillah. Dari manapun kita datang, apapun suku kita, bagaimanapun warna kulit kita, kalau akidahnya sama, sekali lagi perlu digarisbawahi, dia adalah saudara kita. Setuju? Jangan suka membesar-besarkan perbedaan, tapi malas menggali nilai persamaan. Karena itulah salah satu faktor yang sering memperpecah belahkan di antara kita. Saya hanya ingin menggambarkan sebuah simpel. Ini namanya gedung. Gedung apa ini? Ya, terserah. Ini namanya gedung. Kenapa dinamakan gedung? Karena dipandang dari sudut persamaan, maka gedung namanya. Tapi yang kalau dinilai adalah sisi perbedaan, dijamin gak akan jadi gedung namanya. Karena gedung ini bisa berdiri, itu karena unsur yang berbeda-beda. Ada keramik, ada kayu, ada semen, ada kaca, ada paku, ada genting, ada atap, ada air, ada pasir. Unsurnya boleh beda, tapi jangan lihat perbedaan. Kalau ingin mewujudkan persatuan, gali persamaan, maka gedung jadinya. Betul nggak? Coba maaf, kalau semuanya unsurnya sama, ibu bikin rumah semuanya dari kaca, berani masuk kamar mandi? Atau sebaliknya, Mas, bikin rumah semuanya dari paku, emang mau duduk di mana, Mas? Bahkan jangan lupa, perbedaan itu Allah ciptakan, itu bagian dari tanda kebesaran Allah. Lihat manusia ini Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini bukti kebesaran Allah Tuhan kita. Maaf kalau Allah bikin kita semuanya laki-laki semuanya, emang mau kawin sama siapa? Atau perempuan semuanya, emang bisa hamil?
dari kita beda, itu sebenarnya adalah tanda kebesaran Allah. Maka sekali lagi, dari manapun kalian datang, kalau sudah di sini, jaga semangat persatuan. Semua adalah saudara, insya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Allah alaika. Episode kedua. Jangan heran kalau ada seorang penceramah, siapapun dia, kalau baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya. Jangan heran dikau, itu hanya teknik ceramah saja. Siapapun dia, mau dia ustaz, mau dia ustazah, mau dia belum. Kalau dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik ceramah saja. Teknik mas, teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Yang namanya ceramah, apalagi penceramah kedua, harus pintar-pintar mikir biar materinya nggak sama dengan penceramah sebelumnya. Jadi ibaratnya nasi tambah. Karena tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, ini luar biasa. Singkat, padat, Masya Allah. Ceramah itu nggak penting panjang lebar, yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang, lebar? Karena menurut saya panjang kali lebar sama dengan luas. Sedikit yang ingin saya sampaikan, tapi mohon tenang kerjasamanya. Jangan ada yang terlewatkan, simak nanti ceramah saya. Karena dimanapun saya tampil, selalu di penghujung ceramah saya ada kuisnya. Yang berani mengamalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran, angkat tangan maju ke depan kalau betul dapat hadiah kenang-kenangan dari saya. Hadiahnya enggak tanggung-tanggung. Mobil balik modal gitu. Oke lah kalau begitu. Kalau memang mau mobil nggak apa-apa, mobil jenazah. Yang berani maju ke depan saya kasih hadiah. Hadiahnya memang kelihatan kecil, tapi jangan lihat itu semua. Hargai karyanya. Ya, yang berani maju ke depan nanti dapat hadiah lemari es 12 pintu. Yang berani maju ke depan saya kasih buku terbaru saya, lengkap dengan tanda tangannya. Ini juga buku baru di launching. Saya launching tepat di hari ulang tahun ibu saya tercinta. Sebagai bentuk rasa cinta saya kepada orang tua saya, ayah dan ibu, saya hadirkan buku ini. Buku ini bukan sembarang buku. Sekarang sudah jadi bestseller, walaupun belum diadakan roadshow keliling. Baru roadshow keliling dakwah kita sudah bestseller. Nanti insya Allah akan keliling Indonesia dan dunia. Buku ini 3,5 tahun saya tulis. Nulisnya sambil nangis, Mas. 3,5 tahun saya nulis buku ini, 3 tahun.